Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan Cak Ndon. Hari ini Cak Ndon lagi-lagi mau membacakan pengalaman teman tentang konsep Tuhan yang ditempelkan di kerangka raga. Konsep ini salah satu anak cabangnya dari 5 nominasi. Kalau dulu 5 nominasi itu ada pemimpin dunia, ada walidat, ada manusia suci, ada rim, ada robot, ya. Yang 5 nominasi itu yang dulu sejarahnya para Tuhan dapat sayembara dari Maha Pencipta. Di sana masing-masing Tuhan untuk memberikan satu konsep di kerangka raga yang akan diturunkan di akhir zaman. Ketepatan pemenangnya adalah konsep manusia suci. Akhirnya Tuhan yang Maha Suci yang menjadi pemimpin para maha. Itu pemenang utama. Makanya akan menjadi pemimpin para maha di akhir zaman. Salah satu konsep yang akan saya bacakan hari ini adalah konsep dari 5 nominasi yang ditempelkan di kerangka raga yang akan diturunkan di akhir zaman. Baiklah sahabat, akan saya baca kronologinya tentang konsep-konsep cabang yang ada di kerangka raga. Hari 20 kok hari? Tanggal mestinya ya. 24 Juni 2021 pukul 14.00 WIB. Kronologi. Setelah membaca informasi tentang cabang konsep alam-alam buatan ilahi, robot mengajak untuk melanjutkan mencari tahu cabang konsep yang lainnya. Saya mengajukan 10 list cabang konsep robot, dan robot memilih list nomor 7, yaitu pembicara yang cakap dan tidak bisa dibantah. Semula kami berada di tempat cabang konsep alam-alam buatan ilahi. Kemudian robot membalikkan badan dan bergerak cepat keluar dari tempat tersebut. Panglima Langit dan Bumi tiba-tiba juga datang dan menyatu kepada robot. Kami menuju kepada sebuah pintu berwarna merah. Kami menuju kepada sebuah pintu berwarna merah muda. Di pintu tersebut terdapat hiasan ulang tahun berupa kertas segitiga kelap-kelip yang ditempelkan di pintu, dan kertas kelobot warna-warni. Kertas kelobot itu sendiri. Oh gitu. Robot kemudian masuk tanpa izin, dan ternyata di dalamnya adalah sebuah kamar yang kecil seperti kamar kos, dan di dalamnya terdapat kasur putih, meja kayu yang berada di sebelah kasur, serta kamar mandi. Ada sosok yang barusan keluar dari kamar mandi. Sosok tersebut tubuhnya gendut dan mulutnya lebar. Sosok tersebut menyapa robot. "Hoi, tangi turu aku." Suaranya sangat besar. Dia kemudian melanjutkan, "Nang jobo ae rek, nang jobo." Dia keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk yang sangat pendek dan kaos
kotang warna putih. Robot keluar dan duduk di bebatuan atau kerikil depan kamar. Iki padahal sing teko bose ya. Anak buah ngomongnya modelnya kayak ngono ya. Oi. Coba rek. Robot memberitahukan informasi kepada saya. Itu tadi sosoknya. Dia adalah pembicara yang cakap dan tidak bisa dibantah. Kalau berbicara dengan dia, hati-hati, rasamu bisa terbaca olehnya. Hati-hati. Kalau pasien ambil domber ya. Kami menunggu sosoknya. Tiba-tiba dia keluar dan bersendawa. Hai. Hai, oh gelegek. Oh bersendawa gelegek. Iya. Tiba-tiba dia keluar dan bersendawa. Hai. Berkostum hijau lumut, celana pendek berwarna putih, dan handuknya disampirkan di lehernya. Dia mencari tempat duduk berada di samping robot. Mereka duduk lesehan di atas kerikil. Sempat keluar umbel. Dan dia Sisi apa? Dan Sisi, oh masa Allah. Apa itu? Dan dia Sisi dengan handuk putih yang disampirkan ke leher. Mbok kempromen wong iki berarti. Sedikit jorok juga. Lapor ini. Dia bertanya seperti itu sambil upil-upil ini berarti. Nah, upil-upil kan ngono. Pas ini tangga. Nyambangi koncoku. Sampean iku enek enggak buku sing garakno sampean mlebu kene? Tanya robot. Yo, ro aku maksudmu. Iki sih. Sosok gendut tersebut mengeluarkan buku dari perutnya yang sepertinya diselempitkan pada bajunya. Melok bahasa Jawa keterangane. Lah iki tak wocone, kata robot. Sosok tersebut menjawab, yo wocone sing banter ben arek-arek krungu. Robot bilang ke saya, dalam kurung yang ada di dalam tubuh robot. Tak woco banter tapi awakmu moco sing ndek buku yo. Saya menjawab, siap bos. Pada halaman cover dikasih lihat ada gambar sosok tersebut sambil lidahnya menjulur keluar. Dia memang nampak seperti orang yang konyol. Rambutnya keriting persis dengan sosoknya. Piye gue sosoknya ya keriting nuga. Rambutnya keriting persis dengan sosoknya. Tadi gambar yang di buku persis dengan. Oh, dengan sosok itu. Oh, iya. Di kan cover ya. Nah, rambutnya keriting persis dengan sosoknya sehingga mau modelnya ya. Lembaran selanjutnya. Perhatikan bicaramu. Bicaralah untuk menasehati dirimu. Saat kamu berbicara, aku akan mengamati dirimu. Bahkan saat kamu tidak berbicara, aku bisa mendengar suaramu. Aku tidak bisa diberi kebohongan, tetapi aku menerima walau kalian membohongiku. Gambarnya pas lagi. Tapi kedua tangannya enggak situ. Saya cari wajah yang mirip lah wajah itu. Setelah itu di bawah terdapat gambar yang sama lagi dengan covernya dan di bawahnya bertuliskan Cak Endeng.
Berarti sing Sosok gendut. sosok, tapi ya nggak seperti gambar juga. Lembaran selanjutnya, candeng. Oh, cak gendeng. Pertemuan kita adalah pertemuan yang pertama. Aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara berbicara. Ada banyak hal yang diciptakan Tuhan beserta kelengkapan penciptaannya. Ada yang tidak sadar bahwa Tuhan juga memperhatikan tentang bicara. Apakah terdapat alam berupa pembicaraan? Aku pun tidak tahu. Apakah ada alam suara? Aku pun juga tidak tahu. Yang aku tahu bahwa semua yang diciptakan pasti bisa berbicara dengan gaya dan cara masing-masing. Ungkapanmu atau apa yang kamu sampaikan adalah mencerminkan dirimu. Nah, ini loh. Ungkapanmu atau apa yang kamu sampaikan adalah mencerminkan dirimu. Ngomong bulet, berarti uripmu yang bulet. Ngomong iku keterangane ngalor ngidul pada intine masak kluthek, berarti wongmu awakmu suka belara. Seperti itu. Apa yang kamu bicarakan adalah menunjukkan siapa dirimu. Nah, itu loh. Jadi sangat mudah bagiku untuk mempelajari siapa yang sedang aku hadapi. Aku sendiri mengakui bahwa aku bukanlah orang yang mahir dalam berbicara. Tetapi tidak tahu rasanya ketika aku telah berhadapan dengan sesuatu, kelihatan mahir saja, padahal tidak. Aku hanya mempelajari cara orang berbicara. Dia memberitahukan kepadaku banyak ilmu Tuhan di dalamnya. Tuhan terkadang untuk memberikan pelajaran ya lewat ungkapan ciptaan itu. Tuhan membenahi ciptaan pula lewat apa yang sudah Dia bicarakan. Makanya kadang-kadang kalian dibaca, oh ini konsepnya anaknya Maha Suci, anaknya Maha Mulia. Jadi bisa mempelajari Tuhan dari anak-anaknya itu. Kayak apa? Ya, ada yang sedikit dipoles dengan pemahaman, ada yang dipoles berkali-kali malah membulatkan. Itu macam-macam. Ada yang punya analisa tinggi tapi cara berbicaranya karena belum menemukan bahasa yang tepat, akhirnya terkesan bulat. Seperti itu. Begitu juga anaknya Maha Mulia. Enggak saya teruskan. Ya, terlalu banyak contoh anaknya Maha Mulia. Tapi untuk mengetahui itu anaknya Maha Mulia, dari sekian anaknya Maha Mulia, siapa yang paling terparah? Ya, itu rata-rata seperti itu. Cuma ada yang sudah mulai dibungkus dengan satu wawasan baru, mencernanya dengan baik, analisanya dengan baik, seakan-akan seperti bukan anaknya Maha Mulia. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau dia itu anaknya Maha Mulia, walaupun sudah dikasih aneka ragam konsep-konsep Tuhan. Siapakah dia? Itu orangnya. Oh, aku
S. Kan Siat, Oki, terus Fani, Glon, rasaan lah hampir sama orang-orangnya. Risma. Iya seperti itu. Ya. Adik itu yang terparah. Sama kamu seperti itu. Iya, kamu. Baru nampak ilmunya sekarang. Hati-hati kalau berbicara. Alhamdulillah. Ada, dah. Terbaca. Oh, begitu. Sebenarnya seperti apakah berbicara itu? Mulut adalah alat penyampai sebuah rasa yang berkembang. Disadari atau tidak. Sesungguhnya yang berbicara adalah apa yang ada di dalam tubuh ciptaan. Dalam tubuh ciptaan tersebut terdapat pesan, kritik, masalah, nasihat, ilmu, dan sebagainya. Mereka diolah dan untuk membantu terjadinya sebuah pengolahan, ciptaan itu akan berbicara. Ketika berbicara, maka energi yang ada di dalam tubuh akan terperbaharui. Maka energi yang ada di dalam tubuh akan terperbaharui bahasanya. Iya. Akan terjadi regenerasi. Tuhan menyusun sebuah sistem yang bagus dalam hal berbicara. Jadi mulai ngomong, sudah mulai ditata, bahasa yang kamu tangkap dengan baik, maka itu membuat ragamu ya ada perombakan di situ. Semakin kamu memahami sesuatu dengan baik, kamu analisa dengan baik, kamu ucapkan dengan baik-baik, maka kamu termasuk orang yang diperbaharui ngono ya. Tuhan menyusun sebuah sistem yang bagus dalam hal berbicara. Sistem tersebut diolah oleh banyak komponen dalam tubuh. Maka ketika seseorang mulai berbicara, dia akan mengeluarkan sebuah energi dalam tubuhnya untuk membuat baik sekeliling kita, atau kita menginginkan sekeliling kita menjadi baik. Kalau ngomongmu selalu sekelilingmu menjadi baik, ojo ngentai ya. Tapi ngentai untuk menjadi lebih baik ya gak apa-apa. Benahi cara berbicara kita. Kita bisa membenahi diri kita melalui cara berbicara. Juga bisa melalui pembenahan rasa jiwa-jiwa dalam diri kita. Jiwa juga berbicara. Raga kasar juga bisa berbicara. Masing-masing jiwa bisa dikontrol dan dilatih bagaimana cara untuk berbicara yang baik dan benar sesuai dengan fungsi jiwa masing-masing. Sedangkan raga juga sangat bisa dikontrol dan memberi bantuan kepada para jiwa agar berpikir ulang terhadap apa yang disampaikan. Ironisnya, kita semua terkadang tidak menyadari kesalahan-kesalahan saat berbicara. Dulu ketika saya setiap hari mengucapkan sesuatu atau berkomunikasi dengan seseorang, itu saya putar ulang ketika saya mau tidur. Saya mencoba membenahi
cara berbicara di bayangan itu, karena mungkin ada satu kesalahan, ada pemilihan bahasa yang lebih tepat yang harus saya gunakan, dan itu saya perbaiki besok. Begitu berulang-ulang yang saya lakukan seperti itu. Mungkin dulu saya bicaranya nggak seperti ini, saudara-saudaraku. Saya kalau sudah tampil seperti ini seperti orang gagap. Jadi sedikit demi sedikit saya mencoba belajar berbicara. Semua kalau kalian mau melatih dengan benar, maka kamu akan menjadi orang yang cakap berbicara dan sulit untuk dibantahkan. Asal kamu setiap harinya mengevaluasi mulai nada bicaramu, tinggi rendah, itu sudah kamu atur sesuai dengan suasana ketika kamu berkomunikasi kepada seseorang. Orang yang bisa ngepaskan nada kepada lawan bicara itu orang yang cerdas, orang yang bahasanya selalu tepat sasaran dan sulit dibantah. Maka kita harus pandai beradaptasi dengan siapa kita berbicara. Kata-kata yang kita pilih harusnya kata-kata yang tepat. Begitu. Menurut kita, mengungkapkan apa yang hendak kita sampaikan adalah sesuatu yang melegakan atau sesuatu yang harus tersampaikan tanpa memberi pertimbangan efek yang terjadi pada jiwa-jiwa kita. Jiwa-jiwa kita bisa memberontak atau lebih memberontak setelah kita berbicara. Pernah kamu rasakan itu? Rasakan ini? Iya itu. Itu sudah mulai kamu menyadari saya harus menata lagi. Ada bahasa yang tepat, yang enggak ada bantahan dari jiwamu sendiri. Kalau sudah ada bantahan dari jiwamu sendiri, maka bahasamu yang keluar akan dibantah oleh orang lain. Karena kamu sendiri tidak menyepakati apa yang keluar dari mulutmu. Saya ulang lagi, jiwa-jiwa kita bisa memberontak atau lebih memberontak setelah kita berbicara. Jiwa-jiwa kita juga bisa lebih tenang setelah kita berbicara. Jiwa-jiwa kita bisa menjadi lebih mudah memperbaiki dirinya. Jiwa-jiwa kita juga bisa lebih sulit memperbaiki dirinya. Lalu bagaimanakah cara kita harus berbicara agar kita semua selalu dalam kondisi seseorang yang mau memperbaiki diri kita? Mari kita melihat sistem berbicara. Ternyata berbicara itu ada sistemnya. Nah ini kalau kamu analisa dengan baik, maka kamu akan menjadi pembicara yang handal dan sulit dibantah. Dan jawab pertanyaan apapun bisa aja. Mungkin konsep ini harus terpaksa dimasukkan di dalam kerangka raga ya. Saya juga baru menyadari nggak tahu, kayaknya kalau ada orang bertanya itu jawabnya ada aja ya. Makanya dulu saya nggak mau terikat dengan referensi. Kalau sudah terikat dengan referensi, maka saya sulit untuk memecahkan kasus. Kalau kamu berbicara kepada orang, jangan ingat referensi bahwa kasus ini harus saya selesaikan dengan cara minimal dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang menyenangkan, cara-cara yang aman dan semua orang itu bisa melakukan. Makanya saya tidak menggunakan hadis, tapi sekali tempo menggunakan hadis, sekali tempo menggunakan Al-Quran. Tapi yang penting saya mencoba menyederhanakan semua masalah. Itu awal-awal teknik untuk
menyelesaikan sebuah kasus. Dengarkan baik-baik, jangan pernah menyela, analisa kasus yang disampaikan oleh orang yang kamu hadapi. Dan buat sesimpel mungkin jalan keluarnya. Wah, ini sebenarnya ilmu psikologi sebenarnya ini. Seorang psikolog harus mau menjadi pendengar yang baik kan. Kalau nggak bisa menjadi pendengar yang baik, maka analisa itu akan kurang. Maka lebih banyak bertanya sebelum memberikan solusi. Begitu. Cari data sebanyak-banyaknya. Maka solusinya sebenarnya ada di dalam orang itu sendiri. Ambil solusinya dari orang itu, maka itu lebih bisa diterima. Paling begitu ilmu psikologi ya? Iya Bu Jules. Betul, banyak mendengarkan harus. Oh gitu ya. Itu mbaknya. Aku kan juga psikolog. Psikolog nganu apa? Candeng. Candeng. Iki candeng. Candeng. Ora candon, jadi candeng. Candeng. MBS ini pas aku bicara yang terbentarkan. Sistem berbicara. Maha berbicara adalah pencetus dari konsep cabang ini. Maha berbicara belum tentu cakap berbicara. Maha berbicara pasti mengalami banyak kesalahan dalam dirinya saat berbicara. Tadi yang saya bilang selalu mengevaluasi dan jangan takut salah. Karena ketika kamu mulai berbicaramu sudah tersistematis, maka hidupmu akan tersistematis pula. Dia sadar bahwa terkadang apa yang dia bicarakan bisa ditangkap lain oleh siapapun yang mendengarnya. Oleh karena itu, Maha berbicara harus terus mengoreksi dalam dirinya dan menemukan teknik yang tepat bagaimana cara berbicara yang dapat langsung ditangkap sesuai maksud. Hingga saat ini, Maha berbicara belum menemukan teknik baku atau cara baku dalam menyampaikan sebuah pembicaraan yang tepat dan sesuai dengan maksud. Namun, Maha berbicara masih mendapatkan kesempatan untuk membuat sebuah konsep tentang berbicara. Adapun konsep yang dibuat Maha berbicara inilah yang akan menjadi pembanding sekaligus yang akan memahamkan juga memberi pelajaran kepada Maha berbicara itu sendiri bagaimana cara berbicara. Konsep yang dibuat oleh para Tuhan tidak dapat disalahkan kecuali memang ada hal-hal yang tidak memberi kemanfaatan kepada umat, maka konsep harus diperbaiki. Memperbaiki konsep yaitu dengan cara menggabungkan aneka konsep yang lain atau pengkonsep akan membenahi dirinya. Konsep-konsep Tuhan bisa jadi salah. Akan tetapi dalam konsep yang sudah terangkai terdapat konsep manusia suci yang menjadi sebuah sistem membenahi konsep-konsep cabang yang lain. Jadi manusia suci ini kan salah satu konsep yang ada di kerangka raga yang di situ mempunyai tugas untuk membenahi konsep-konsep cabang yang lain. Makanya ada konsep yang masuk di dalamnya, ya salah satunya manusia suci ini yang memperbaiki konsep, atau mungkin di kerangka raga sendiri ada satu kesatuan utuh yang bisa memperbaiki konsep Tuhan di dalamnya. Termasuk salah satu konsep cabang yang akan diceritakan dalam buku ini adalah pembicara yang cakap dan tidak bisa dibantah. Konsep ini bisa saja tidak dianggap baik
oleh orang-orang yang sedang menghadapi konsep Tuhan, selalu berpikir dan mencari cara bagaimana sekelilingnya atau orang-orang yang dihadapi menjadi orang-orang terbaik Tuhan, karena konsep sangat mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan. Konsep-konsep Tuhan dibuat dengan perasaan senangnya Tuhan, dibuat dengan perasaan pengambilan kesempatan yang luar biasa oleh para Tuhan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang konsep pembicara yang cakap dan tidak bisa dibantah, berikut kita akan membaca sebuah rangkuman tentang berbicara. Coba bayangkan kamu berbicara berdasarkan buku. Berdasarkan buku ini saya mencoba menganalisa para ulama agama, bukan ulama pengetahuan yang lain ya. Para ulama agama lebih banyak dia diasupi oleh pemahaman dari manusia, maka pembicaraannya itu bisa pembicaraan yang kaku, sulit untuk dimasuki, karena dia menganggap buku-buku keagamaan sebelumnya kayaknya itu pendapat yang sahih, tapi tidak mencoba dia bertanya kepada nuraninya, apakah buku ini benar atau tidak. Buku ini harusnya kan dianalisa ketika membaca buku apapun, harusnya kalian menganalisa, konfirmasikan kepada nurani, maka pembicaraan kamu akan mudah diterima oleh banyak orang. Boleh jadi seperti itu. Wong bicara saya juga nggak mudah diterima oleh banyak orang ya. Banyak orang-orang, karena saya berhadapan dengan orang-orang buku, bukan orang-orang analis, bukan orang-orang rohani. Maka pembicaraannya seperti ini juga banyak dibantah oleh banyak orang. Bahkan dia membantah pun dengan pemahaman Al-Quran yang sudah dibaca. Ya seperti itu. Karena rohaninya belum berbicara. Pemahaman otaknya tentang Al-Quran itu yang berbicara, bukan rohaninya yang berbicara untuk menganalisa Al-Quran. Apakah perlu kitab suci itu dianalisa? Sangat perlu. Kalau tidak kamu analisa, yang dikhawatirkan kamu memahami kitab suci itu jauh dari keinginan bahasa-bahasa yang ada di kitab suci. Begitu saudaraku. Coba selalu gunakan kolbu kalian agar akal kalian bisa sehat. Baru sampaikan kepada otak kalian, kamu akan berpikir sehat. Orang yang sehat adalah akal, pikiran sehat. Jadi yang makanya bahasa itu kan akal pikiran sehat, bukan pikiran akal sehat. Dari bahasa ini bisa dipahami bahwa kita harus menganalisa sesuatu harus dari hati dulu yang menghasilkan akal. Kalau otak menghasilkan pikiran, maka orang yang akal pikirannya sehat, maka hatinya sumber dari akal, terus otak sumber dari pikirannya harus sehat. Maka ada sinkronisasi antara hati dan otak biar menghasilkan akal sehat yang tepat. Begitu saudaraku. Kok bisa bicara begitu ya? Ya sudahlah, saya kan hanya berbicara aja. Mau diterima, mau enggak, terserahlah. Sistem berbicara sebenarnya telah dibuat oleh Tuhan. Tuhan berbicara, melatih dirinya dalam hal berbicara. Awalnya Tuhan juga tidak dapat
serta-merta berbicara. Kalau kalian mau memahami asal-usul kemahaan. Nggak tahu sudah dikeluarkan belum, Din? Siap. Ya, sudah ada di konten di channel Ngomong Ngai. Ya. Tuhan berlatih kemampuan dirinya sehingga dia mulai mempunyai keahlian dalam hal berbicara. Dengan apakah Tuhan berbicara? Tuhan berbicara dengan cara apapun. Banyak hal yang digunakan Tuhan untuk berbicara. Gerak-gerik tubuh adalah pembicaraan Tuhan. Pandangan Tuhan adalah cara berbicara Tuhan. Sentuhan Tuhan adalah cara berbicara Tuhan, hingga Tuhan dapat menemukan sebuah sistem berbicara. Ketika kamu sholat, kamu lihat ekspresi Tuhanmu. Kamu lihat gerak tubuh Tuhanmu. Kamu lihat isyarat dari Tuhanmu. Itu adalah bentuk berbicara semuanya. Berbicara tidak hanya seperti kata-kata seperti ini, tidak hanya seperti ini. Kamu akan bisa dialogmu ketika kamu sholat kepada Tuhan, maka aneka ragam Tuhan menjawab dialogmu, bisa dengan ekspresinya, bisa dengan gerak tubuhnya, bisa dengan isyaratnya. Nggak tahu, isyarat matanya juga bisa menunjukkan kalau dia lagi menjawab pembicaraan kalian. Lalu kalian menganggap sholat itu berkomunikasi. Sistem berbicara adalah sebuah rangkaian yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan mempunyai fungsi suara sebagai alat untuk komunikasi atau alat komunikatif antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Suara adalah zat yang ditemukan oleh Tuhan saat Tuhan mengembangkan dirinya. Tuhan menemukan zat suara di dalam tubuh Maha Berbicara. Itu adalah salah satu pemberian atau anugerah kepada Maha Berbicara yang dapat memanfaatkan zat berupa suara menjadi sebuah sistem alat berbicara. Maha Berbicara mengenal alat tersebut. Ketika diuji cobanya, alat tersebut diaktifkan di dalamnya dan Maha Berbicara dapat mendengarkan secara langsung apa yang menjadi perasaannya. Maha Berbicara pun sontak kaget dengan alat baru yang ada di dalam tubuhnya. Para Tuhan lain yang sedang mengembangkan dirinya, mereka tidak dapat mengeluarkan apa yang sedang mereka rasakan. Oh, berarti yang pertama kali yang bisa berbicara ya Maha Bicara ini menemukan alat penyampai perasaan. Jadi alat penyampai perasaan. Oh. Maha Berbicara akhirnya mempunyai ide untuk menyambungkan atau meminjamkan alat tersebut kepada para Tuhan yang lain. Barangkali dengan adanya alat tersebut, maka para Tuhan yang lain dapat mengeluarkan perasaan-perasaannya dan mengetahui seberapa dirinya menjadi berkembang sekarang. Kalau nggak mempunyai alat ini, boleh jadi Tuhan nggak tahu ya apa perasaannya. Mungkin Tuhan yang lain nggak tahu apa perasaan Tuhan karena nggak ada alat berbicara. Tapi Tuhan juga mempunyai kemampuan untuk mendengarkan perasaan Tuhan yang lain. Untung ada zat suara. Beberapa maha menjadi bahan uji coba bagi Maha Berbicara. Alat zat suara dimasukkan ke dalam tubuh para Tuhan lain yang sedang mengembangkan diri. Maha Berbicara memohon izin kepada mereka untuk menguji coba alat yang ada dalam tubuhnya. Ternyata Tuhan kalau menemukan alat berbicara
Apa koneksinya? Dia mensosialisasikan kepada teman. Mm-mm. Memberikan kepada yang lain. Sosialisasi. Begitu. Berarti terpotong. Masih terputus sih. Ternyata para Tuhan yang lain juga kaget mengetahui alat yang dibawa oleh Maha Berbicara. Tahu-tahu mereka bisa menyampaikan secara langsung apa yang sedang mereka rasakan. Sehingga satu Tuhan dengan Tuhan yang lain dapat merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawannya. Banyak Tuhan mencari Maha Berbicara agar dipinjamkan alat yang berada dalam tubuhnya. Saya membayangkan Tuhan yang belum dikasih alat. Ngomongnya yang belum dikasih alat. Lucu kali ya, seperti itu. Aduh. Nek ngono pas ketemu dan Maha Berbicara membelakangi, ada Tuhan. Iya, itu Pak Cahyo ngono. Nah, ini yang harus kita pelajari, ternyata proses Tuhan untuk berbicara itu memang ada prosesnya Tuhan yang lain. Jadi penemu alat berbicara ya Maha Berbicara ini. Dulu sebelum menemukan alat ini ya mungkin dia belum dikatakan Maha Berbicara. Kalau sudah menemukan baru dikatakan Maha Berbicara, penemu pengungkap perasaan. Banyak Tuhan mencari Maha Berbicara agar bisa dipinjamkan alat yang berada dalam tubuhnya. Maha Berbicara pun menjelaskan kepada mereka agar bersabar menunggu Maha Berbicara melatih kemampuan dirinya. Maha Berbicara akhirnya mengembangkan apa yang menjadi alat yang dinamakan suara. Tetapi Maha Berbicara diberi penjelasan oleh selain Tuhan bahwa setiap Tuhan memiliki alat yang sama seperti Maha Berbicara. Tetapi Maha Berbicara yang dapat mengaktifkan alat tersebut berada dalam diri masing-masing Tuhan. Oh, berarti di masing-masing Tuhan sudah ada, cuma gorong diaktifkan. Berarti yang menemukan pertama kali ya Maha Berbicara. Oh, ngono kok tadi diuji coba. Berarti nguji coba apa-apa yang ada di dalam diri Tuhan yang lain diaktifkan. Maha Berbicara adalah Tuhan yang menemukan alat tersebut, sedangkan Tuhan yang lain juga menemukan sebuah alat yang berbeda, dalam kurung sama halnya yang dilakukan oleh Maha Berbicara. Untuk itu, Maha Berbicara harus mahir menggunakan alat tersebut, dan kemahirannya akan menjadi pengaktifan bagi zat berupa suara kepada para Tuhan lainnya. Maha Berbicara mulai menguasai kemampuannya. Dia menghubungkan aneka ragam energi yang ada dalam tubuhnya dan meminta energi yang paling dominan untuk masuk ke dalam zat suara. Karena masuk, zat suara akhirnya bekerja. Dia coba memasukkan energi-energi lain yang ada pada tubuhnya untuk melatih alat suara dapat bekerja secara terus-menerus. Alat suara memang perlu sering diaktifkan hingga alat tersebut dapat bekerja secara otomatis tanpa adanya kerusakan atau pemberhentian. Bahkan di fase selanjutnya, alat suara bisa menyerap energi yang seharusnya dikeluarkan. Dengan begitu, alat suara bekerja secara otomatis di dalam tubuh Maha Berbicara. Usaha Maha Berbicara akhirnya dinyatakan berhasil. Begitu saudaraku. Dari apa yang sedikit yang saya sampaikan ini, ternyata begitu
ceritanya para maha untuk melatih kemampuan. Semoga hal kecil ini bisa menjadi pemahaman kita untuk mengenali Tuhan, bagaimana Tuhan melatih kemampuan tersebut. Dan ini menjadi renungan kita bagaimana proses Tuhan berbicara. Dan ini masih ada banyak hal yang nanti akan saya baca lebih lanjut. Tapi untuk sementara, untuk memahami ini sedikit, saya cukupkan di sini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.